salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Ambil Kak Talino, Baju Ramin, Kak Sarga, Basengat, Kak Jibata. Perkenalkan, nama saya Herning Bidanasti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Ketapang. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Surya Mutiningsih SPDGR. Beliau adalah Kepala SMPN 3 Satak Marau. Selamat malam Ibu Surya. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maaf ya Ibu, malam-malam ini tak apa-apa ya Bu ya. Iya, enggak apa-apa. Jadi kita akan melakukan wawancara Bu mengenai modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi saya meminta bantuan Ibu sebagai kepala sekolah untuk memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan pengalaman yang Ibu alami, gitu ya. Yang pertama ya Bu, Ya. selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Baik, makasih ya Bu Ning. Ya. Berkaitan dengan dilema etika dan bukan moral, jika saya biasanya menghadapi masalah-masalah, itu yang paling pertama tuh saya biasanya mengidentifikasi dulu masalah ini. Kalau ada benar lawan benar, maka itu saya identifikasi sebagai sebuah masalah dengan dilema etika. Tapi kalau misalnya itu adalah sesuatu yang benar melawan salah, maka itu saya identifikasi sebagai bujukan moral. Ya. Yang kedua ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau yang tadi kita sebut dengan dilema etika Ibu ya? Baik, kalau untuk kasus dilema etika ini sebenarnya memang agak rumit ya biasanya ya. Agak apa? Biasanya tuh lawannya adalah perasaan kita melawan aturan yang udah ada. Nah, terkadang itu jadi jadi tentangan dalam diri sendiri. Kita ini mau menggunakan perasaan atau mau menggunakan aturan yang udah ada yang harus dilaksanakan. Tapi biasanya saya tuh menimbang dari dua sudut. Jadi dari yang mengalami dengan aturan yang ada. Jadi kalau misalnya memang masih bisa diselaraskan, saya mencari jalan yang terbaik untuk aturan tetap bisa dilakukan, tapi menjaga juga kepentingan dari pihak yang lain. Ya, itu pertanyaan ketiga Bu Surya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Surya lakukan selama ini? Kalau prosedur yang pertama ketika kita mengalami suatu kasus ya, biasanya pasti saya akan mengidentifikasi dulu ini masalahnya berkaitan dengan apa, kemudian siapa yang bersinggungan dengan ini, kemudian seberapa jauh sih akibat yang akan ditimbulkan, itu pasti saya identifikasi dulu. Kemudian setelah proses mengidentifikasi, biasanya saya kalau memang tidak terlalu urgent untuk segera diambil keputusan, biasanya saya akan mencari jawaban-jawaban atau sharing dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar saya dulu. Kemudian baru nanti saya akan memutuskan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 4 nih Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Surya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya yang paling efektif sih, saya rasa sharing dengan orang lain ya. Jadi akhirnya intinya dengan orang-orang yang kita perlu cari tahu dulu dari berbagai sumber, kemudian bertanya dengan orang sekitar kita yang juga mengetahui masalah itu untuk mencari jalan yang terbaik lah dari masalah ini. Pertanyaan nomor 5. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya sih yang paling besar itu karena saya sendiri orang itu emang perasaannya selalu karena perempuan ya. Iya, betul. Jadi kadang lebih banyak kasihannya. Oh, iya. Lebih banyak kasihannya. Jadi terkadang kita membawa perasaan, tapi semakin seiring berjalannya waktu kita udah bisa nimbang nih mana yang kita harus tetap jalankan aturan, tapi juga tidak mengesampingkan perasaan kita untuk belas kasih dengan orang lain. Iya, betul. Bagus Masnya, rasa empati Ibu tinggi gitu ya. Terus nomor 6 Bu, apakah Bu Surya itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal dalam menyelesaikan masalah itu sih tergantung urgensi suatu masalah itu ya. Iya. Kalau misalnya dia tuh memang sangat urgent untuk diselesaikan pada saat itu juga, biasanya saya pasti akan cepat gitu mengambil keputusan dengan pertimbangan mungkin hanya 1-2 orang yang ada di lingkungan sekitar. Tapi kalau misalnya dia itu bisa di dalam jangka waktu panjang untuk mengambil keputusannya, biasanya lebih lama prosesnya untuk sharing, kemudian bertanya dengan orang, terus mengidentifikasi yang lain-lain, mencari fakta-fakta. Nah, itu seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Surya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti ada. Kalau di dalam dilema etika yang terjadi di sekolah ya, biasanya kan sangat berhubungan, pasti rata-rata itu berhubungan dengan siswa. Itu yang paling sangat membantu tuh ya wali kelasnya, kemudian guru-guru yang mengajar, itu juga yang sangat mempengaruhi kemudian teman-temannya, banyak saling berkolaborasi lah antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kesiswaan, dan guru-guru, wali kelas juga itu sangat mempengaruhi sebuah keputusan, apalagi kalau berkaitan dengan siswa. Karena kan saya sendiri kepala sekolah kan jarang nih bersinggungan langsung dengan siswa yang tahu persis keadaan siswa itu kan biasanya guru-gurunya yang mengajar, apalagi kalau wali kelas itu. Jadi dalam mengambil keputusan saya tidak boleh mengesampingkan pendapat dari kawan-kawan guru. Iya, betul sekali. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu. Dari semua hal yang sudah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu Surya petik dari pengalaman yang Ibu Surya mengambil keputusan dilema etika?
Pelajarannya bagi saya sih yang paling penting tuh yang harus pertama itu adalah mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau hanya sekedar rujukan moral. Nah, itu jadi saya harus benar-benar mengetahui masalah ini nih sebenarnya benar-benar atau benar salah sih sesuainya. Betul. Kemudian yang kedua mencari fakta. Nah, itu yang penting dan harus kita kumpulkan sampai benar-benar mantap, baru kita bisa mengambil keputusan dengan tepat dan tidak merugikan banyak pihak. Terima kasih ya Ibu Surya karena sudah menjawab pertanyaan ini dengan bagus, dengan lancar. Demikian wawancara saya dengan Ibu Surya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, saya akan melanjutkan melaksanakan demonstrasi kontekstual 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Hendrik L, MPD. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 1 Marau, di mana tempat saya mengajar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Hen. Selamat pagi Bu. Mohon waktunya ya Pak ya. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya baik, terima kasih Pak Nik. Di suatu lembaga atau misalnya saat di sekolah memang kadang-kadang kita lihatkan ada beberapa kasus seperti itu ya. Kasus itu bisa diidentifikasinya, salah satu cara untuk mengidentifikasinya adalah melihat kepentingan mana yang ada dilema etika, kemudian di satunya ada rujukan moral. Nah kita melihat itu apa kepentingan yang ada. Jadi kita bisa mengidentifikasinya dengan sebenarnya dan sebaiknya sehingga pada saat kita mencari atau membuat keputusan untuk menghadapi hal seperti itu kita tidak mendapatkan kekeliruan yang bisa merugikan pihak manapun. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Pak Hendrik itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Hendrik, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, jadi sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, bagaimana Pak? Ya, untuk kasus dilema etika, di mana kalau kita lihat dilema etika kan sama-sama mengandung kepentingan yang benar gitu ya. Kepentingan benar. Jadi nanti kita bisa melihat seberapa jauh tingkat muatan dari yang terjadi pada kasus itu. Jadi kepentingannya itu seberapa jauh, seberapa objek, seberapa berpengaruh bagi orang yang mengalaminya. Terima kasih. Pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Baik, terima kasih Bu. Jadi terkait dengan kasus-kasus yang sering terjadi, pengambilan keputusan itu kita melihat kasus itu ya, mengidentifikasinya. Artinya pertama itu kasus ini bersinggungan dengan apa saja, mungkin dengan siapa saja, sejauh mana kasus-kasus ini, apakah bertentangan atau tidak, dan lain sebagainya. Yang kedua, barangkali kita melihat, ya sekali lagi siapa yang terlibat di sana. Ya, apakah itu orang tua, masyarakat, guru, atau stakeholder sekolah yang lainnya. Kemudian kita sekali lagi menganalisis kasusnya seperti apa, dan kita mulai melakukan pengambilan keputusan yang dilakukan, dan tidak lupa juga kita melakukan evaluasi atau refleksi terhadap apa yang terjadi itu, sehingga hal-hal seperti ini nanti akan berdampak, artinya dampaknya itu menguntungkan, solusi yang benar-benar tepat, yang benar bijaksana, sehingga bagi siapapun yang mengalami hal seperti ini itu tidak merugikan dirinya. Kemudian Pak yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Hendrik anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pada kasus dilema etika dikatakan sesuai dengan nilai-nilai yang tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi itulah memang pada prinsipnya di sini diperlukan sebuah kebijakan ya, kebijakan bagi saya secara pribadi maupun orang untuk mencari solusi yang terbaik, sehingga yang masalah ini tidak berdampak di kemudian hari, tapi justru memberikan efek-efek yang positif. Pertanyaan nomor 5 Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Jadi tentu dalam mengambil keputusan ini ada persoalan, ada tantangan tentu saja. Sekali lagi dalam masalah ini kita memerlukan kebijaksanaan yang menurut saya itu misalnya cukup tinggi kalau kita melihat dari keadaan yang seperti apa. Dalam memutuskan masalah ini, untuk kita harus menyatukan persepsi, pemikiran harus dari yang terbaik bagi pihak sekolah, bagi kepala sekolah, bagi guru ataupun siswa atau orang tua dan masyarakat lainnya mengalami masalah seperti ini. Kita sepakati dulu nih kasusnya seperti apa, dan kita memberikan solusi yang terbaik. Tentu berdasarkan kepentingan yang tepat. Jadi kepentingannya mana kepentingan lebih besar kita? Nah itu yang kita dahulukan. Terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, agak panjang pertanyaan selanjutnya. Apakah Pak Hendrik memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi misalnya ada kasus dilema etika, apakah Bapak punya jadwalnya? Atau kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Hendrik jalankan? Tata kelola atau cara yang saya terapkan itu tergantung dari kepentingannya. Ada kasus-kasus yang barangkali bisa diselesaikan dengan cara spontan. Jadi pada saat itu kita selesaikan, dipanggil, kita diskusikan bersama, ya kan? Kita lihat sejauh mana kepentingan itu, apakah ini benar-benar kepentingan yang menyangkut kepentingan pribadi atau lembaga atau apapun, itu bisa kita ambil keputusan dengan cara yang tepat. Tetapi jika kasusnya barangkali juga dalam hal ini misalnya memerlukan kerjasama atau penanganan dari beberapa pihak lain, misalnya pemerintah sekolah, sampai ke pihak luar, misalnya ke masyarakat, ke kepala desa, sampai ke kepolisian dan sebagainya, itu ke stakeholder sekolah lain, tentu kita harus memiliki jadwal yang sesuai, yang cocok untuk menyatukan persepsi, untuk mencari solusi yang terbaik dalam kasus-kasus. Jadi tergantung dari kasusnya. Seperti itu. Jadi ada kasus yang harus segera dilaksanakan, barangkali cukup saya sendiri menanganinya, ada kasus juga yang harus didiskusikan bersama. Tetapi keduanya sama-sama memiliki prinsip bahwa ini akan menjadi mencari solusi yang baik. Terima kasih Pak untuk pertanyaan jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Hendrik dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja ada. Jadi sekali lagi dalam misalkan kasus dilema etika itu, saya
tidak bergengsi ya, artinya tidak membuat keputusan sendiri. Sekalipun seandainya kita masih bisa, tapi kalau tidak kita melakukan konsultasi secara bertanya dengan teman-teman guru atau saya berdiskusi dengan kepala sekolah yang lain ya, siapa tahu di sekolah lain juga memiliki kasus yang sama seperti apa berdasarkan pengalaman mereka. Jadi melibatkan orang lain tentu saja ya. Ya, jadi intinya berkolaborasi ya Pak, kolaborasi bisa dengan guru atau komite dan lain sebagainya Bapak sebutkan tadi. Nah, terima kasih Pak jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran yang dapat Pak Hendrik petik dari pengalaman Pak Hendrik selama mengambil keputusan di 5 etika ini apa Pak? Baik, jadi yang pertama-tama ketika kita menghadapi kasus di 5 etika ini, tentu harus ada identifikasi masalah ya. Masalahnya apa sih gitu, sehingga kita atau tujuan akhirnya kan mencari solusi. Setelah kita mengidentifikasi, kita melihat sejauh mana kepentingan ini misalnya kita benturkan dengan diri pribadi kita sebagai individu, misalnya kita dalam kapasitas kita sebagai orang tua dari anak-anak kita, sebagai kapasitas kita sebagai guru, kita melihat sejauh mana kepentingan itu betul itu terjadi. Misalnya sakit ini kan sesuatu yang manusia, itu atau dari lain sebagainya. Kemudian setelah itu mengidentifikasi masalah, kita mencari keputusan dan sekali lagi selalu melibatkan saya pikir orang lain ya, barangkali guru atau rekan guru saja. Karena sekalipun saya sebagai seorang pemimpin, saya harus mengakui tidak seluruh apa yang saya putuskan itu mungkin yang terbaik. Tetapi kan kita ada landasannya misalnya, itu berupa aturan, regulasi dan lain sebagainya. Tetapi dengan berdiskusi dengan orang guru kita nggak ada masukan yang barangkali tidak pernah kita pikirkan. Diskusi dengan teman guru, para wakil kepala sekolah, atau komite, sehingga apa yang kita putuskan itu benar-benar sesuatu yang kita sepakati bersama dan tidak memberikan kerugian bagi pihak manapun. Untuk kedepannya kita kan berharap setelah ada hasilnya dan penyelesaiannya, ada identifikasi masalah, ada penyelesaian dan ini bisa berdampak positif untuk kedepannya bagi guru atau siapapun yang harus. Tapi sekali lagi tidak merugikan siapa, tidak merugikan dari peserta, tidak merugikan pihak sekolah atau sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan, tidak merugikan kepala sekolahnya, tidak ditutup macam-macam. Iya Pak. Terima kasih Pak Hendrik atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sangat menginspirasi saya. Terima kasih Bapak. Demikian wawancara saya dengan Pak Hendrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.